Pembacaan kita tanggal 20 Oktober tahun 2024, hari ke-294. Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dari hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Mazmur 91. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibrani pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini."
sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Markus pasal 10. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang, bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Tema minggu ini melayani untuk memimpin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penjelasan. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 12. Bagian ini adalah salah satu nubuat terkenal tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya menggambarkan seorang hamba yang memikul dosa dan kesalahan banyak orang, disakiti dan dihukum meskipun dia tidak bersalah. Hamba ini adalah Yesus yang rela menderita demi keselamatan umat manusia. Penderitaannya menunjukkan bahwa pelayanan sejati seringkali melibatkan pengorbanan dan penderitaan, namun melalui pengorbanan inilah dia membawa keselamatan dan kehidupan. Inilah teladan Yesus dalam melayani. Melalui penderitaannya, dia menjadi pemimpin yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 16. Dalam mazmur ini, pemazmur berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi mereka yang berlindung padanya. Tuhan menjanjikan penyelamatan, perlindungan dari bahaya, dan panjang umur kepada mereka yang setia. Pemimpin yang melayani akan menghadapi banyak bahaya dan tantangan, tetapi janji Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai mereka yang mengandalkannya. Dalam melayani, pemimpin yang setia dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah perisai dan benteng mereka. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Penulis Ibrani menekankan bahwa imam besar dipilih untuk mewakili umat manusia di hadapan Tuhan. Kristus sebagai imam besar tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Penderitaannya mengajarkan ketaatan dan melaluinya, dia menjadi sumber keselamatan abadi. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati datang melalui ketaatan, kesetiaan, dan kesediaan untuk menjalankan kehendak Tuhan, bahkan dalam penderitaan.
Seorang pemimpin yang melayani memahami bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Dalam bagian ini, Yakobus dan Yohanes meminta posisi kehormatan sebelah kanan dan kiri Yesus di kerajaannya. Namun, Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan di kerajaan Tuhan tidak didasarkan pada kekuasaan atau kehormatan, melainkan pada pelayanan. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan bagi semua, dan siapapun yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi hamba. Yesus sendiri memberikan teladan dengan mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Renungan. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 12, Yesus memberikan teladan terbesar dalam pelayanannya dengan menanggung penderitaan dan kematian untuk keselamatan orang lain. Kepemimpinan yang sejati tidak menghindari pengorbanan, tetapi merangkulnya demi kebaikan orang lain. Dan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 16 mengatakan bahwa seorang pemimpin yang melayani dengan setia memiliki janji perlindungan dari Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mengandalkannya dalam pelayanan. Meskipun tantangan datang, mereka dapat percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kemudian di dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10, Kristus menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah panggilan dari Tuhan, dan pemimpin yang sejati adalah mereka yang taat kepada kehendak Tuhan, bahkan jika itu melibatkan penderitaan. Kepemimpinan sejati adalah tentang ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45, Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar di antara kita adalah yang melayani. Kepemimpinan bukanlah tentang kehormatan atau kedudukan tinggi, tetapi tentang kesediaan untuk melayani orang lain. Yesus, yang adalah Raja segala raja, memberikan nyawanya sebagai tebusan. Refleksi. Apakah kita bersedia menanggung beban demi melayani orang lain, seperti Yesus yang rela menderita demi keselamatan umat manusia? Apakah kita siap untuk mengorbankan kenyamanan pribadi demi melayani orang lain? Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 12 mengatakan melalui penderitaannya, Yesus menjadi teladan pemimpin yang sejati. Pelayanan seringkali membutuhkan pengorbanan, dan seorang pemimpin harus bersedia menanggung beban demi kesejahteraan orang lain. Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dalam pelayanan kita? Mazmur pasal 91 ayat 9-16 menceritakan bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan bagi mereka yang melayani dengan setia dan berlindung kepadanya. Pelayanan yang sejati penuh dengan tantangan, tetapi dalam setiap tantangan, Tuhan adalah benteng dan tempat perlindungan. Apakah kita bersedia taat kepada panggilan Tuhan dan menjalani pelayanan dengan kesetiaan dan kerendahan hati, mengikuti teladan Kristus? Apakah kita memimpin dengan sikap ketaatan dan kesetiaan, menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita? Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10, Kristus mengajarkan kita bahwa kepemimpinan yang sejati adalah panggilan dari Tuhan. Pemimpin yang melayani dipanggil bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Apakah kita memimpin dengan semangat melayani, atau kita mencari posisi dan kehormatan dalam kepemimpinan? Apakah kita siap untuk menjadi pelayan bagi orang lain dalam kepemimpinan kita? Di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang terbesar adalah yang melayani. Kepemimpinan sejati adalah melayani orang lain, bukan mencari kedudukan atau kehormatan. Yesus memberikan teladan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah memberi, bahkan memberi nyawa untuk orang lain. Kesimpulan. Kepemimpinan sejati dalam perspektif Alkitab bukanlah tentang mencari kekuasaan atau kehormatan, tetapi tentang melayani untuk memimpin.
Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 12 menekankan bahwa Yesus melalui penderitaannya memberikan teladan kepemimpinan yang penuh pengorbanan. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 16 menegaskan bahwa Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka yang melayaninya dengan setia. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10 menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah panggilan dari Tuhan dan pemimpin yang sejati adalah mereka yang taat pada kehendaknya. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45 mengajarkan bahwa yang terbesar di antara kita adalah yang melayani. Pemimpin yang sejati bukanlah mereka yang mencari kehormatan, melainkan yang bersedia melayani dengan sepenuh hati, mengikuti teladan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.